Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi, mengontrol, atau membelokkan pandangan, perasaan, atau keputusan orang lain dengan cara yang tidak jujur atau curang. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan ketidaktahuan, kelemahan, atau ketergantungan orang lain. Manipulasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sangat halus dan tersembunyi, hingga yang lebih terang-terangan dan eksplisit. Manipulasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti hubungan pribadi, dunia kerja, politik, atau media sosial. Para manipulator seringkali mengandalkan teknik psikologis untuk membuat orang lain merasa bersalah, bingung, atau bahkan merasa mereka salah, meskipun mereka tidak melakukannya. Jenis-jenis manipulasi. 1. Manipulasi emosional. Manipulasi jenis ini melibatkan penggunaan perasaan untuk memanipulasi orang lain. Contohnya, seorang pasangan yang mencoba membuat pasangannya merasa bersalah atau cemas agar bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. 2. Manipulasi kognitif. Ini adalah bentuk manipulasi yang menggunakan informasi atau kebohongan untuk membingungkan atau memanipulasi pemikiran orang lain. Contohnya, menyembunyikan fakta atau memutarbalikkan kenyataan untuk membuat orang lain meragukan kenyataan yang mereka ketahui. 3. Manipulasi sosial. Ini melibatkan penggunaan hubungan sosial untuk mempengaruhi keputusan atau perasaan orang lain. Contoh klasik adalah menggunakan rasa malu atau ketergantungan sosial untuk mengendalikan orang lain. Contoh manipulasi. 1. Manipulasi dalam hubungan personal. Seorang pasangan mungkin mencoba untuk membuat pasangannya merasa bersalah dengan mengatakan hal-hal seperti, "Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan melakukan ini untukku." Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang memanfaatkan perasaan bersalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kedua, manipulasi di tempat kerja. Seorang rekan kerja bisa menggunakan taktik manipulasi untuk mendapatkan promosi atau keuntungan pribadi, misalnya dengan memanipulasi atasan untuk berpikir bahwa mereka lebih berkualitas daripada rekan-rekannya dengan berbicara buruk tentang orang lain secara tidak langsung. 3. Manipulasi dalam media atau politik. Di dunia politik atau media, manipulasi sering terjadi melalui penyajian informasi yang sepihak atau distorsi fakta untuk mempengaruhi opini publik. Contohnya adalah seorang politisi yang memutarbalikkan data atau statistik untuk menciptakan narasi tertentu yang menguntungkan dirinya. 4. Manipulasi dalam iklan dan pemasaran. Iklan seringkali menggunakan teknik manipulasi untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Misalnya, mereka mungkin memanfaatkan rasa takut atau kecemasan untuk meyakinkan seseorang bahwa mereka membutuhkan produk tersebut untuk merasa lebih aman atau lebih baik. Tanda-tanda manipulasi. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang mencoba untuk memanipulasi Anda. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Perasaan bersalah yang tidak berdasar. Manipulator seringkali akan mencoba membuat Anda merasa bersalah tanpa alasan yang jelas atau tanpa dasar yang rasional. Mereka mungkin menggunakan kalimat seperti, "Aku sudah berbuat banyak untukmu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan ini untukku?" Untuk membuat Anda merasa bersalah meskipun Anda tidak berutang apa-apa. 2. Membuat Anda meragukan diri sendiri. Manipulasi kognitif seringkali mencakup teknik seperti gaslighting, di mana manipulator membuat Anda meragukan ingatan atau persepsi Anda tentang kenyataan. Contohnya adalah ketika mereka mengingkari sesuatu yang pernah mereka katakan atau lakukan dan menyalahkan Anda karena salah ingat. 3. Tekanan emosional. Manipulator seringkali menggunakan teknik seperti ancaman atau menggoda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa mengatakan hal seperti, "Kalau kamu tidak melakukan ini, aku akan sangat kecewa padamu," untuk memberi tekanan emosional. 4. Menggunakan orang lain untuk mempengaruhi Anda. Manipulator seringkali mencoba memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin berbicara buruk tentang orang lain di sekitar Anda untuk mempengaruhi pandangan Anda terhadap orang tersebut. 5. Tidak konsisten atau berubah-ubah. Manipulator seringkali berbicara atau bertindak dengan cara yang tidak konsisten untuk membingungkan Anda dan mengurangi kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang jelas. Mereka mungkin memberikan janji yang tidak pernah mereka tepati atau mengubah cerita mereka secara mendadak. Cara mengatasi manipulasi. Menghadapi manipulasi membutuhkan kesadaran diri dan strategi yang efektif untuk melindungi diri Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi manipulasi.
1. Meningkatkan kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengatasi manipulasi adalah menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi. Jika Anda merasa tidak nyaman, bingung, atau tertekan dalam situasi tertentu, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mencoba mempengaruhi Anda dengan cara yang tidak sehat. 2. Tetapkan batasan yang jelas. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan pribadi, sosial, atau profesional Anda. Jika seseorang mencoba untuk memanipulasi Anda harus merasa bebas untuk mengatakan tidak dengan tegas. Jangan takut untuk membela diri Anda dan menjaga integritas Anda. 3. Berbicara dengan jelas dan tegas. Ketika Anda merasa dimanipulasi, penting untuk berbicara dengan jelas dan tegas. Jelaskan perasaan Anda tanpa terbawa emosi, dan berikan penjelasan tentang bagaimana perilaku orang tersebut memengaruhi Anda. 4. Cari dukungan dari orang lain. Terkadang sulit untuk melihat manipulasi secara objektif karena manipulasi itu bisa sangat halus. Membicarakan masalah ini dengan teman dekat, keluarga, atau seorang konselor bisa membantu Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas dan objektif. 5. Gunakan teknik pengelolaan emosi. Manipulasi seringkali mengandalkan emosi untuk mempengaruhi keputusan Anda. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengelola emosi Anda. Cobalah untuk tetap tenang dan tidak bereaksi secara emosional, meskipun Anda merasa tertekan. 6. Jangan ragu untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Jika seseorang terus-menerus memanipulasi Anda dan tidak ada perubahan positif setelah Anda mencoba mengatasi masalah tersebut, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan itu. Baik itu hubungan pribadi atau profesional, Anda berhak untuk menjaga kesejahteraan Anda. Kesimpulan. Manipulasi adalah tindakan yang merugikan dan seringkali sulit dikenali karena dilakukan dengan cara yang halus dan tidak langsung. Namun, dengan mengenali tanda-tanda manipulasi, meningkatkan kesadaran diri, dan menggunakan strategi untuk menghadapinya, Anda dapat melindungi diri dari pengaruh negatif ini. Dalam setiap hubungan, baik itu pribadi, profesional, atau sosial, penting untuk menjaga integritas dan kesejahteraan emosional Anda.